Saya rasa tidak ada yang baru datang, tidak ada. Karena yang ada ini sudah pernah datang dan sudah ada. Jadi secara fisik tidak ada yang baru. Gitu. Saya belum ngomong ke garis keluarga. Sebenarnya kalau ikut rente dan keluarga, termasuk kita yang duduk malam ini ada keterkaitan. Tapi itu nanti ceritanya di belakang. Nah, itu kesan. Jadi saya ngomong agak bebas gitu. Nah, tidak ada bertemu dengan orang baru sebenarnya. Kiri kanan. Ibu, keliru kalau kita sebut dengan Pak Lukman baru datang. Saya lahir besar berkarya di Flores Timur, belum keliling. Ada desa-desa. Tadi kalau bapak cerita saya juga, saya guru, di Batas sudah pernah injak, Adonara, tapi sampai sedetik ini bukan soal mengangkat-angkat muji-muji, tapi fakta ternyata tempat-tempat di wilayah kita yang kita tidak tahu sudah. Nah, kalau bapak lebih dulu kenal, saya yakin siapa tidak sayang kalau orang seperti itu. Saya omong sedikit agak dulu, ini mirip-mirip Jokowi. Tidak berlebihan. Ini pendapat pribadi saya. Jadi, saya rasa jelas dan ada begitu banyak persoalan hidup bermasyarakat itu tadi yang sudah Bapak lemparkan dalam sedikit program visi misi Bapak. Ada satu yang menarik. Saya tertarik dengan apa? Pertama, tugas. Dalam mulai dari tingkat itu sebenarnya kita pernah angkat juga tuh. Angkat dicatat dari tahun ke tahun, tapi ya, ini kesulitan penyertaan modal. Tapi bagi saya bukan modal, benar. Kalau manusianya tidak disiapkan, kita, ya saya boleh ambil cerita yang saya tahu. Saya juga alumni Pancasila tahun 70 sama dengan kelas. Jual beli sebenarnya yang punya barang yang menetapkan, tapi kita tidak punya kekuatan. Dan tadi Bapak singgung tentang itu, saya bilang, ya dulu kita berpikir kita angkat itu maksudnya diberi pengetahuan, tetapi mungkin trauma juga dengan hari-hari kemarin dalam pengelolaan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah. Maka ya barangnya datang, baru manusianya ditunggu. Jadi manusianya memangnya tidak disiapkan. Maka gagalnya itu betul. Seperti yang Bapak ngomong tadi, manusianya kalau tidak disiapkan. Kita ambil contoh saja, misi dulu Autobens itu mulai dari saya bayi keluar sampai saya guru, bahkan mungkin sekarang kan masih ada. Jadi dia melayani sekian. Dari tahun-tahun auto lain boleh beli ganti, tapi Autobens misi itu operasi terus tuh. Kenapa? Memang misi dia beli auto, dia siapkan orang ya teknik. Jadi mungkin cara yang bagus ini saya setuju amat dengan program ini. Karena kalau kita sudah punya itu kan pasti nanti kita pasar kan. Dulu pernah Pak Simon Hayon sudah ada program ke arah situ juga, membangun bagaimana bisa menggunakan teknologi yang ada untuk bisa mengecek. Tapi hanya sekedar mengecek, tapi tidak ada yang mengaturnya ke dalam. Bagaimana kita mau memperbaiki harga itu yang kita cari juga. Tapi ini kita hanya bercerita ya. Seandainya Tuhan merestui dan apa, ini juga menjadi pasti Bapak lebih tahu karena selain sebagai seorang tokoh pendidik, tapi berwira swasta juga. Kalau saya dengar cerita, ini punya sama hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lari sedikit, mungkin ini perjuangan jauh ke pusat dan lain sebagainya. Penekanan. Sekarang orang ganti dulu kita dengan meter, 6 bulan berbayar sekali. Tapi sekarang listriknya pintar. Setelah listrik pintar, saya coba cek setiap kali kita mengisi pulsa listrik, listriknya sudah langsung secara otomatis terpotong. Saya ikuti kalau
saya isi 50 itu 4.500 lebih sudah langsung dipotong penerangan jalan. Kalau 100 sekitar 9.000 lebih sekali. Jadi kalau saya mungkin 3-4 kali 100 dalam sebulan. Itu artinya pajak penerangannya cukup besar. Nah, masalah yang saya mau angkat bukan soal besarnya pajak, tapi minimal kalau pajak rakyat nikmat, ada objek pajak yang jelas kita nikmat. Tapi kalau saya pulang sekali-sekali kalau mau senang hobi mengair di laut, saya pulang pakai senter pribadi. Padahal saya ikut jalan umum. Coba kita lihat jalan dari kota sampai ke sini. Tidak ada itu penerangan jalan. Jadi mana objeknya yang kita itu. Kok pajak penerangan begini besar penerimaan. Oh pantas diberi apa dengan istilah listrik tingkat, kita dibodohkan ini. Tapi saya bukan langsung begitu. Mungkin perjuangan kita bagaimana. Ini sayur. Nah, sayur ini sampai berkembang di waktu itu hanya karena kita cari pengalaman keluar. Kalau saya boleh ngomong begitu. Hanya karena orang tua kita, saudara-saudara kita sedikit mencari nasib keluar ke Malaysia dan lain sebagainya, termasuk Bapak. Kalau saya ngomong, ya perintis sayur ya pasti. Nah, pulang dengan pengalaman yang ada sudah bisa. Artinya siapa bilang merantau itu tidak punya nilai positif? Dan Yesus sudah ngomong. Kita baca juga sepak terjang bapaknya tetap sih ini kemarin mau bilang apa kita punya tertunda, tapi betul semangat untuk bangkit kembali dan bangkit kembali. Secara pribadi saya rasa wah ini kehendak Tuhan, ini kehendak seluruh tanah. Ternyata pribadi saya, tetapi saya Bapak juga tidak ngomong berlebihan, tidak jual satu sama lain. Cerita saja ya, ini. Tapi kalau sudah mulai tidak bagus ini, kalau sudah mulai menghitung gitu kesalahan, itu artinya tanda-tanda. Saya senang kita orang beriman, Bapak punya pengalaman, saya yakin. Kita tidak terlalu banyak. Bahwa saya banyak petani-petani sayur kita, mama-mama itu terkesan harus berebutan. Tendang sana, tendang ke sini. Dan itu yang hebat. Dari dulu saya lahir sampai hari ini, dulu masih di pasar lama, di pertokoan segala macam, ketika diberi tempat datang. Jadi untuk kita yang petani itu kan sebenarnya kita pakai jalan negara itu, bukan tempat yang disiapkan. Nah, bisa terjadi 2 kali pemungutan. Bisa restribusi umum di pasar itu, bisa juga orang bayar yang pemilik rumah toko untuk yang itu yang terkesan begitu. Jadi bukan untuk petani, karena petani sayur di bawah itu Ure juga datang, Ariona juga datang, dari Adonara, dari Solo, Tanjung Bunga juga datang. Ada satu tidak diatur, tidak ditata. Daripada kita beli lain. Kalau dalam program bau Ile Mandiri ini menjadi kota-kota Larantuga yang di tengah-tengah Ile Mandiri, berarti lebih banyak itu peranan Ile Mandiri. Karena di kota sudah sampai Kerere sudah, tapi sisa ini maka saya sangat mendukung. Nah, supaya kita jangan disebut belakang gunung. Oh iya. Iya. Tapi kalau kita mau balik bisa. Masih lebih baik belakang gunung daripada muka gunung. Dan orang selalu ngomong harus belakang gunung. Juga ada kita ini ada Bapak ini bukan meniti beban. Tapi daripada Bapak pulang dengan kemarin kenapa kamu tidak ngomong? Kita ada satu pembangunan usaha yang meletakkan fondasi pertama untuk saya ketua tidak, saya ketua panitia pembangunan gereja. Tidak ada sedang membangun, tapi ini kita omong tidak memiliki apa sudah biarlah cukup Bapak tahu.
sejak 2007 sampai hari ini belum, sekarang baru update ya. Kita memang awalnya kita kondisikan dari misi dengan perhitungan kapasitas 1.400 daya tampung, tetapi karena lihat perkembangan ini cukup akhirnya merubah lagi agak sedikit besar, tidak jauh mungkin 200 meter sini, jadi merubah lagi itu yang perjalanan tersendat. Selain dari itu memang kita belum dapat donat pasti, jadi kita dengan swadaya sendiri sampai sekarang sudah di mau persiapan ke atas. Slow ke atas sudah. Ya, sudah slow ke atas. Dengan tinggal program terakhir kita omong di sini juga baru 3 minggu lalu untuk gerakan kembali mulai sudah batis-batis segala macam. Kita menggunakan tukang lokal karena kita punya kemampuan untuk sementara jalan.